Namanya orang mencintai itu kan ada terkadang dengan berjalannya waktu, dengan kumpul setiap hari 24 jam, maka sesuatu yang sebelumnya tidak tampak dari keburukan pasangan, itu satu persatu mulai tampak. Nah, ketika keburukan-keburukan ini mulai tampak, maka kita perlu belajar lagi bagaimana mencintai mereka dengan keburukan yang telah kita lihat, sebagaimana kita mencintai mereka sebelum keburukan itu nampak. Jadi artinya kan begini. Jadi seperti Abu Shanu menikah dengan istrinya, saya menikah dengan istri saya. Di awal ta'aruf kan tidak mungkin yang dita'arufkan itu sesuatu yang buruk kan. Betul. Saya kalau tidur ngorok loh ya. Kan gak lucu. Iya. Namanya orang ta'aruf itu sampai Rasulullah SAW itu mengajak ta'aruf untuk supaya orang cocok, bukan dicari tidak cocoknya. Nah, benar-benar. Nah, sehingga tentu ketika ta'aruf itu sunnah yang disampaikan adalah perkara-perkara yang baik. Nah, ketika di awal ta'aruf yang muncul kebaikan, seorang istri yang jaim-jaiman, seorang suami juga yang jaim-jaiman, gak berani kentut di depan pasangan. Mana mungkin ta'aruf kentut. Waduh, merusak. Ini udah rusak semuanya ini. Kemudian ketika ta'aruf itu kan yang diceritakan yang baik-baik, keburukan tidak tampak. Nah, setelah antum mengetahui apa-apa yang baik dari calon pasangan, maka kita kan otomatis jatuh cinta. Cocok nih kayak ini. Maka muncul kecocokan dan kecondongan hati kita kepada mereka. Dan itu wajar banget gitu kan. Nah, setelah akhirnya menikah, dan tentu saya rasa pemirsa di rumah juga ada yang senyum-senyum nih. Iya, dulu kok nampaknya indah-indah aja ya. Kok sekarang mulai nampak, mulai uring-uringan, mulai cuek, mulai jaim dengan yang lain, bukan jaim lagi dengan pasangannya. Nah, maka setelah berjalannya waktu, setelah proses pernikahan yang begitu indah, malam pernikahan yang begitu menyenangkan, hari H pernikahan yang tidak terlupakan mungkin sepanjang hidup kita, kan begitu? Tapi kenapa tiba-tiba sekarang dengan berjalannya waktu mulai nampak kekurangannya, mulai nampak keburukannya, mulai nampak sisi manusiawinya, mulai nampak ada kejenuhan satu dari pasangan itu. Maka kenapa antum tidak belajar untuk mencintai pasangan antum sekali lagi? Nah, maka artinya di sini, ayo kalau dulu bisa mencintainya dengan tulus, kenapa sekarang setelah nampak aibnya antum tidak cintai dia dengan tulus lagi? Nah, maka di sini kita perlu belajar untuk mencintai sekali lagi. Coba cek, ngelirik di samping. Itu kan yang nonton di rumah kan ada istri di samping. Coba itu tangan istrinya dipegang sekarang. Saya mau latihan untuk nyaman menyentuh tangan ini sekali lagi. Yang dulu sempat antum merasakan ketika menyentuhnya penuh getaran, coba sekarang dilatih lagi. Cinta itu bukan sesuatu yang kemudian kita biarkan begitu saja. Kemudian dia akan datang juga begitu saja. Tidak. Cinta itu adalah sesuatu yang perlu diikhtiarkan. Maka ketika kita mengucapkan ajari aku mencintaimu sekali lagi, harus ada ikhtiar, bukan sekedar kemudian angan-angan. Gimana ya kok gak muncul cinta seperti waktu itu ya? Gimana ya kok tidak muncul kenyamanan seperti waktu itu ya? Gimana ya waktu itu 3 tahun awal pernikahan waktu begitu tidak terasa, ketika punya anak pertama begitu bahagia, kenapa sekarang itu semua hilang? Nah, maka untuk memunculkan ajari aku mencintaimu sekali lagi, itu bukan angan-angan, bukan sekedar omongan, tapi perbuatan. Nah, saya kasih satu contoh. Begini, salah satu di antara contoh agar kemudian kita itu bisa mengulang kembali cinta kita sekali lagi. Dan ketika hilang, ulang lagi sekali lagi. Hilang lagi, ulang lagi. Sehingga akan mencintai orang yang sama dalam waktu yang berkali-kali. Bisa kebayang gak sih? Mencintai orang yang sama berkali-kali. Berkali-kali. Bahkan kalau bahasa kita semakin hari semakin cinta. Kenapa? Karena semakin hari semakin terbukti pengorbanan dia untuk kita. Semakin hari, semakin terbukti kesabaran dia atas keburukan kita. Semakin hari, semakin terbukti bagaimana dia meninggalkan godaan orang-orang lain hanya untuk kita. Semakin hari, semakin terbuka cinta yang asli antara kita dengan dia, dengan pasangan itu. Nah, maka ketika kita mengucapkan semakin mencintaimu di setiap hari yang kita lewati, itu bukan omong kosong, karena semakin terbukti. Pantas kamu saya cintai. Dengan anak kamu seperti itu, dengan aku kamu begitu mencintai,
begitu pengorbanan, begitu tulus, begitu sabar. Sehingga seiring berjalannya waktu memang ketika saling mencintai dan semakin mencintai itu pantas. Maka poin pertama, apa yang menjadikan cinta antum zaman itu begitu berkesan? Datang ke tempat itu. Datang ke tempat itu. Atau kemudian naik kereta yang sama. Atau kemudian mungkin jelajahi tempat-tempat yang sama. Supaya apa? Untuk kembali membangkitkan cintanya kepadaku. Maka dengan apresiasi dari pasangan, itu akan menjadikan Anda semakin terbuka hati untuk kembali mencintainya sekali lagi. Itu poin yang pertama. Jadi harus betul-betul ikhtiar bagaimana tempat-tempat, kenangan-kenangan, kendaraan bahkan yang sempat menjadi momen indah dalam kehidupan Anda, itu ulang sekali lagi. Supaya memorinya kembali dan mengembalikan rasa yang sudah mulai luntur tersebut. Bagaimana An-Nabi SAW itu menikahi Ibunda Aisyah itu ketika usianya sudah 52 tahun. Jadi bukan lagi cinta monyet, bukan lagi cinta karena fisik, bukan lagi cinta karena sesuatu yang perkara-perkara duniawi, tapi betul-betul cinta yang cinta ini akan mengantarkanku untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, ya Allah, nah kalau ingat ini roto-roto merinding gimana itu. Itu lomba lari dengan istrinya. Antum bayangin laki-laki dengan usia 52 tahun yang sekarang mungkin kalau disuruh lari-lari di pinggir jalan udah gak lucu dah. Itu Rasulullah berlari dan di sampingnya seorang wanita yang umurnya masih belasan. Dan saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menang dalam perlombaan lari. Dan ingat pemirsa, menangnya belum tentu karena Ibunda Aisyah lebih kuat. Karena Rasulullah usia 52, berperang beliau, artinya fisiknya masih kuat. Tapi ingin menyenangkan bagaimana istrinya yang masih kecil ini betul-betul merasa bahagia karena dia menang. Dan ingat, di penghujung usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika badan Ibunda Aisyah mulai sedikit lebih gemuk dibanding ketika masih muda dahulu, itu Rasulullah kembali mengajaknya untuk berlomba lari. Dan saat itu karena mungkin lemak yang sudah memberatkan tubuh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata Rasulullah yang menang pertandingan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemenanganku saat ini untuk membayar kekalahanku saat itu. Nah, di sini kan ada ingin jangka waktunya juga, Ustaz. Ada jangka waktu dan kemudian melakukan sesuatu yang sama. Yang sama di di jarak waktu yang sedemikian tidak singkat dan tentu di masa yang sepanjang itu ya ada konflik, ada kecemburuan, ada kemarahan, ada baper-baperan. Itu normal banget. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar. Coba sih gimana kalau saya lakukan apa-apa yang saya lakukan di awal saya mencintainya dulu. Ini artinya apa? Ajarkan kepadaku mencintaimu sekali lagi. Ingat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada surah Maryam, tepatnya pada ayat yang ke-96. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang yang iman kepada Allah. Maka artinya di sini syarat pertama harus memiliki keimanan yang sama. Artinya tidak mungkin akan terwujud cinta dan kasih sayang dari pasangan yang hidup beda agama. Karena sekarang kan lagi digembar-gemborkan kan, artis yang nikah beda agama. Awalnya baik, lama-lama tahu sendiri kan. Dan mudah-mudahan semoga Allah memperbaiki rumah tangga kita semua. Poin pertama, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan mereka melakukan amal salih. Apa yang akan Allah hadiahkan kepada mereka? Untuk rumah tangga Anda. Tengok itu pasangan di sebelah Anda. Lihat itu wajahnya sekarang. Lihat mungkin tubuhnya tidak selangsing dulu. Lihat mungkin wajahnya tidak sesegar dulu. Lihat mungkin tangannya tidak sekokoh dulu. Tapi bagaimana memunculkan cinta sekali lagi kepada pasangan yang mungkin secara fisik tidak seindah dulu. Tapi Anda bisa memunculkan cinta sama percis ketika fisiknya masih indah ketika pertama Anda berjumpa dengannya. Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus salihati. Sesungguhnya orang yang iman, orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang melakukan amal salih. Jadi dia beriman kepada Allah,
di dalam rumah tangganya makmur dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ajak istrinya ngaji bersama, ajak istrinya sholat bersama, ajak istrinya berpuasa bersama, ajak bahkan istrinya zikir pagi dan petang bersama. Jadikan rumah tangga itu tempat untuk kita bersosial kepada orang lain, sedekah, mengunjungi orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang yang memerlukan. Jadikan rumah tangga kita ini makmur, deras dengan amal soleh. Apa yang akan Allah hadiahkan? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda. Allah akan berikan kepada mereka yang namanya wudda, mawaddah. Jadi apabila rumah tangga kita sekarang cintanya mulai luntur, warna-warna indah yang dulu ada sekarang mulai memudar, kulit-kulit yang dulu enak dipegang sekarang sudah mulai kasar, ya kan? Kemudian cara berbicara yang dulu sopan sekarang mulai ngegas, ya kan? Nah, maka bagaimana supaya keadaan yang berubah ini tidak merubah cinta Anda? Kuncinya satu, innalladzina amanu, perbaiki iman Anda kepada Allah. Wa amilus shalihat, jadikan rumah tangga makmur dengan amal soleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang berjanji, Allah akan berikan ke dalam rumah tangga itu wudda. Beda antara hub dan wud. Kalau hub, mahabbah, itu sekedar cinta dari lisan. Aku suka sama kamu, aku nyaman sama kamu. Tapi wudda, mawaddah, itu cinta yang terekspresikan di dalam perbuatan. Maka Allah kasih bukan cuma perasaan cinta kembali kepada pasangan, tapi yang Allah kasih bagaimana sikap antum. Mulai ngegas ini. Allah akan kasih kepada antum bagaimana sikap yang betul-betul sikap ini mencerminkan bahwa antum mencintai pasangan. Syaratnya iman, yang kedua amal saleh. Nah, itu poin yang kedua. Jadi memang cinta ini rezeki dari Allah. Karena itu rezeki, maka harus dijaga. Karena apabila kita tidak menjaganya, maka rezeki itu akan usang. Seperti yang kita sempat sampaikan kemarin. Ingat gak? Kopi itu sempat panas. Ya. Tapi kau diamkan. Akhirnya dia menjadi dingin. Poin ketiga. Ini untuk pasangan-pasangan yang kemudian Anda merasa udah ilfil sama pasangan ya. Yang dulu gak ketemu sehari udah bingung, panik. Kemudian sekarang justru kalau ketemu malah panik, malah bingung, malah nggak nyaman. Nah, ini ada yang salah. Maka jangan lupa, sebagaimana yang saya telah sampaikan sebelumnya, cinta itu merupakan anugerah yang Allah berikan ke dalam hati kita. Maka ketika cinta itu adalah murni pemberian Allah, bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Maka saya duduk nyaman dengan Abu Shanum. Tentu berbeda ketika saya duduk dengan orang lain. Saya dengan teman-teman di SDO, saya merasa nyaman, ada kecocokan, ada frekuensi yang sama dalam candaan, dalam keseriusan, ketika kita safar bareng juga seru-seruan. Dan ini semuanya adalah seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, al-arwah junudun mujannada. Ruh kita ini adalah pasukan-pasukannya Allah yang digerakkan. Apabila dia searah, sejenis, maka akan bertemu. Apabila dia tidak searah dan tidak sejenis, maka dia akan berpisah. Begitupun cinta itu. Ketika Rasulullah mengatakan untuk Ibunda Khadijah, aku diberikan rezeki oleh Allah kecintaan kepada Ibunda Khadijah. Berarti kita yakin rezeki dari siapa? Allah. Berarti ketika cinta dikatakan oleh Rasul itu adalah rezeki, berarti kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah. Gak usah ngemis sama istri. Gak usah ngemis sama suami. Gak usah ngemis sama mertua. Ya anakmu gak cinta lagi sama aku. Atau ngomong bahkan sama anak. Ayahmu, ibumu sudah tidak lagi cinta kepadaku. Buat apa? Kita punya Allah. Zat yang al-wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah yang maha pengampun dan maha mencintai. Al-wadud. Maka Allah yang maha mencintai akan memberikan cinta itu kepada Anda di dalam rumah tangga. Di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul SAW, kita diperintahkan untuk meminta 3 cinta. Apa Rasul katakan kepada kita? Bacalah doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah,
aku memohon kecintaanmu. Maknanya kita minta supaya kita bisa mencintai Allah. Dan termasuk dalam makna itu kita minta agar kemudian Allah mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu ya Allah. Kemudian yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Dan berikan kepadaku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Berikan aku ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu. Sekarang lihat pasangan Anda. Pasangan kita alhamdulillah, yang laki-laki salih, yang perempuan salihah. Dia tidak pernah melakukan perkara-perkara yang neko-neko. Dia terus ada di rumah kita. Dia siap melayani kita. Dia taat kepada Allah dengan pakaian jilbabnya. Dia senantiasa mentaati Allah dengan sholat 5 waktunya, dengan puasanya. Artinya pasangan kita adalah pasangan yang cinta kepada Allah, yang kita minta sama Allah agar kita diberikan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu, berikan kepadaku cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan berikan kepadaku ya Allah kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Ini pasangan kita cinta sama Allah. Dia kalau sedih mengadu sama siapa? Sama Allah. Dia cinta sama Allah. Kita minta kecintaan kepada pasangan ini kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan jadikan aku mencintai amalan-amalan yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Sekarang cinta sama pasangan itu mendekatkan kita kepada Allah. Betul apa enggak? Ini pasangan halal ini. Ya. Halali, ini halal kita ini. Menujunya aja udah mengharap ridha Allah tentu ya, dengan cara-cara. Dengan cara pernikahan itu sampai Rasulullah mengatakan, Allah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah di dalam perkara perempuan, di dalam urusan wanita. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka itu amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan untuk bersenang-senang dengannya itu karena kalimat Allah, yaitu kalimat ijab dan qabul. Nah, maka ketika kita mencintai pasangan yang sah, pasangan yang halal, ini masuknya dua. Kita juga cinta kepada Allah lewat pasangan kita. Kita cinta pasangan kita karena dia mencintai Allah. Dan mencintai pasangan merupakan amalan yang mendekatkan kita pada cinta kepada Allah. Tiga-tiganya dapat. Antum jangan tinggal doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rezekikan kepadaku cintamu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan cinta yang mendekatkanku, dan cinta amalan yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Nah, jadi doa ini punya pengaruh yang kuat. Sementara kita sekarang lihat rumah tangga kita, doa cuma di awal ijab qabul. Padahal salah satu peran penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu doa. Itu poin yang ketiga. Terakhir, poin yang keempat. Untuk mendapatkan pasangan yang saat ini menjadi istri atau suami sah kita, itu ikhtiarnya nggak ringan. Ya. Jadi jangan lupakan perjuanganmu untuk mendapatkan pasanganmu saat ini yang dulu perjuangannya berat. Kamu rela kehilangan segalanya untuk dia. Lo masa sekarang tiba-tiba cinta itu memudar dan tanpa rasa sama sekali. Jadi kenapa ketika di awal antum betul-betul berikhtiar menjadikan pasangan antum itu yakin bahwa aku laki-laki yang pantas kamu cintai. Bahkan pun sebaliknya. Mungkin waktu itu calon istri kita meyakinkan kita bahwa aku perempuan yang memang pantas untuk kamu cintai. Nah, sekarang ketika di awal pertemuan kita perlu meyakinkan calon pasangan kita. Kita perlu tunjukkan, bahkan kita kita punya planning jauh ke depan. Sampai nanti kalau punya anak pendidikannya seperti apa. Itu kan menunjukkan aku bukan cuma suka, aku siap. Gitu loh. Nah, sekarang ketika itu mulai pudar, kenapa antum gak lakukan yang sama? Artinya coba diyakinkan sekali lagi. Kamu pantas aku cintai. Coba ceritakan sama aku apa yang menjadikan kamu pantas saya cintai. Dan sebaliknya, kita juga begitu kepada pasangan kita. Ketika pasangan kita mulai nampak menurun mulai ininya tampak, moodnya mulai gak asik, ketemu udah mulai gak seru gitu ya. Itu maka
Jelaskan sama pasangan kita, aku tetap pasanganmu yang pantas kamu cintai. Tunjukkan sama dia, ketika kamu seperti itu, aku melakukan ini. Ketika kamu seperti itu, aku ada di sini. Ketika kamu dalam keadaan terpuruk, aku yang menguatkanmu. Nah, maka jangan kemudian ketika pasangan itu mulai pudar cintanya, Anda pasrah. Alah nggak apa-apa, udah mau ngapain sih? Gak usah ngotot, malah malu-maluin, ntar bertepuk sebelah tangan. Loh jangan. Tapi Anda kemudian bangkitkan semangat zaman dulu ketika Anda meyakinkan pasangan, ketika Anda begitu yakin untuk meluluhkan hatinya itu begitu berat. Dan Anda berani ikhtiar. Terus kenapa sekarang hanya karena cintanya pudar, Anda tidak melakukan sesuatu yang sama untuk itu? Bisa connect gak di sini? Yeah. Nah, sehingga pada poin yang keempat di sini artinya, ayo ingat-ingat. Antum mendapatkan dia bukan sesuatu yang mudah. Antum meyakinkan dia untuk menjadi pasangan antum bukan sesuatu yang ringan. Dan antum berani lakukan itu, sesuatu yang berat, bahkan resikonya ditolak kalau sampai dia nggak yakin kan. Tapi antum bisa. Kemudian kenapa sekarang tidak bermujahadah? Sampai Allah Ta'ala berfirman dan kita fahamkan kepada pemirsa, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari ayat Al-Quran itu keumuman lafaz, bukan kekhususan asbabun nuzulnya. Jadi ketika lafaz itu bisa dipelajari secara umum, maka makna umum itu yang kita pakai. Apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, bermujahadah, berikhtiar di jalan kami. Termasuk di jalan kami, itu mengajarkan cinta sekali lagi pada pasangan kita. Apa Allah bilang? Lanahdiyannahum subulana. Kami buka untuk dia jalan untuk mencapai kesuksesannya. Man jadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh Allah akan berikan. Man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada tracknya, maka cepat atau lambat dia bakal sampai. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Pemirsa, masih ingat kan video di sebelah ini? Ini adalah video beberapa bulan yang lalu keadaan Masjid Nur Hasan Kampung Inggris sebelum direnovasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berbentuk seperti ini. Dan semuanya tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lain serta tidak bukan atas partisipasi dari pemirsa sekalian. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berkontribusi, yang insya Allah dalam waktu dekat masjid ini akan kita fungsikan secara total untuk sholat 5 waktu tentunya, kajian-kajian ilmiah, acara-acara pendidikan, acara-acara sosial. Maka insya Allah untuk bagian terakhir dari pembangunan Masjid Nur Hasan hanya tersisa sedikit kesempatan bagi kita bersama untuk kembali andil untuk pembangunan kamar takmir, untuk penambahan 2 kamar mandi, dan untuk lahan parkir. Maka kami mengajak kembali kepada pemirsa sekalian, muslimin wal muslimat, untuk berlomba-lomba untuk menutup kebaikan pembangunan Masjid Nur Hasan dengan kita berlomba-lomba bersedekah kembali untuk melanjutkan proses terakhir dari pembangunan Masjid Nur Hasan. Jangan ketinggalan ladang pahala besar ini yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita mulai dunia sampai akhirat. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua pemirsa yang telah berkontribusi. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekah Anda diterima, keluarga Anda oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak turun Anda oleh Allah dijaga dari semua fitnah, dijaga dari semua keburukan, dan Allah jadikan generasi yang salihin dan salihat. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.